Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu guru berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga, membangun masyarakat sejahtera. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian dari tanggung jawab. Bahwa tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau kita laksanakan dengan sepenuh hati. Nah, tanggung jawab ini sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Tanggung jawab warga negara adalah tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Nah, setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik akan terbentuk karakter bangsa yang kuat, serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Nah, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Akan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri yang selalu diidam-idamkan. Nah, kita lihat contohnya, merawat perkarangan sekolah agar tetap bersih dan nyaman dipandang mata merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, Ibu Guru sudah menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara itu memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negara. Nah, tentunya warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, landasan konstitusional negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan ideal negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, pelaksanaan tanggung jawab yang tidak dilaksanakan dengan benar akan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kesadaran akan membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tabel pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan apa saja dampak yang ditimbulkannya. Kita lihat yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Kemudian pelaksanaan tanggung jawab yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, dampak yang ditimbulkan bahwa sumber daya alam itu menjadi dapat terjaga. Kemudian pelaksanaan tanggung jawab yang ketiga, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Nah, kalian juga merupakan warga negara, sehingga anak-anak ibu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara, yaitu masyarakat sejahtera, tidak akan pernah terwujud. Seperti contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya saja untuk pembangunan jalan, jembatan, pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lihat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara
yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara juga akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Kita lihat contoh pelaksanaan hak yang benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Nah, menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali atau reboisasi dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contohnya saja, perbuatan tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan bangsa dan negara. Antara lain adalah kasus korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari diri sendiri, misalnya sebagai pelajar, selalu rajin belajar agar mendapat prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni lingkungan keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara yang kuat akan dapat terwujud. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan. Ibu guru senantiasa mendoakan kalian dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa Salam Maria. Ibu guru akan memimpin doa kita. Ambil sikap berdoa. Kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video penjelasan Ibu Guru hari ini.
Ibu guru berharap kalian nanti dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada hari ini ya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Salam sehat.